Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah dalam beberapa hari ke depan kamu akan mendapatkan tanda dari orang yang kamu pikirkan ya. Jadi di video kali ini ya ceritanya kita akan membahas ya, kira-kira kamu akan mendapatkan tanda-tanda apa dari seseorang yang sangat kamu pikirkan saat ini. Oke? Sebelum ke pembacaan ya, perlu diingat bahwa yang kita lakukan sekarang sifatnya menyangkut energi banyak orang karena energi general ya. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi kalian yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan booking ya ke nomor kontak admin ada di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita mulai ke pembacaan. Kita akan lihat ya bagaimana tanda-tanda dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Kita akan lihat bagaimana tanda-tanda dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Bagaimanakah tanda-tanda dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Kita lihat, wow, Six of Cup ya, menarik. Jika dilihat dari energinya ya, saya merasa bahwa tanda-tanda seseorang yang kamu pikirkan, dia saat ini sedang gelisah ya, dia saat ini sedang galau karena merindukan kamu. Karena beberapa di antara kamu tuh sepertinya saat ini sengaja cuek ke dia, sengaja menjaga jarak dengannya dengan harapan agar orang ini tuh bisa menghilangkan sifat ego yang melekat pada dirinya dia. Karena ego dia itulah yang membuat kamu tuh selama ini merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa tersakiti oleh perlakuannya. Gitu, seandainya saja dia bisa menghilangkan rasa egonya dan sedikit saja bisa menyayangi kamu ya, tentu kamu tidak akan menjaga jarak seperti apa yang terjadi saat ini gitu. Terus ya kamu tuh juga berharap ya bahwa kedepannya dia makin dewasa gitu. Karena selain dia orangnya ego, dia ini juga orangnya kayak masih suka bersikap childish gitu ya. Masih suka bersikap kekanak-kanakan sehingga orang ini tuh sangat susah ya diajak untuk berdiskusi tentang masa depan hubungan ini gitu. Karena dia selalu menganggap bahwa obrolan kamu, ocehan kamu, omongan kamu tuh tidak dibikin serius gitu. Buktinya aja ya, 1000 kali kamu menasehati dia itu tidak pernah masuk ke dalam relung hatinya. Justru malah orang kayak gini tuh dia selalu memanfaatkan ya kata maaf kamu untuk mengulangi atau melakukan kesalahan yang sama. Sehingga saat ini tuh kamu bener-bener merasa capek gitu ya. Capek terus dibohongi sama dia, capek terus diegoin sama dia, capek terus gitu ya mempertahankan suatu hubungan yang tidak berkembang. Ya karena jujur lisih gitu, hubungan kamu tuh kayak rasanya jalan di tempat. Ini bukan karena salah kamu, melainkan salah dia yang tidak mau berkaca dan berusaha memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Padahal jika dilihat dari energinya ya, seolah-olah orang ini tuh sangat meyakinkan loh ya. Dia itu kayak seolah-olah bisa berkomitmen gitu ya. Dia seolah-olah ingin mengharapkan adanya suatu pernikahan dengan kamu ya, sampai punya anak gitu ya, sampai punya cucu, pret.
Tapi pada kenyataannya mana gitu, sampai detik ini dia nggak bisa membuktikan ya rasa serius dia kepada diri kamu gitu, sehingga posisi kamu saat ini tuh kayak bener-bener merasa digantung dan dipermainkan oleh harapan palsunya dia. Karena nggak enak loh ya rasanya digantung ya, dikasih harapan palsu itu bener-bener nggak enak gitu. Lebih baik diberi kepastian meskipun sakit di awal tapi akan melegakan kamu di akhir gitu, daripada kamu memaksakan diri mempertahankan ya suatu hubungan yang membuat diri kamu ini merasa sakit hati seperti apa yang terjadi saat ini gitu. Dan di sini tuh dalam waktu dekat akan ada tanda-tanda yang kamu terima di mana orang ini akan mencoba terkoneksi dengan kamu lagi gitu. Meskipun ya dia akan bersusah payah gitu ya. Dia akan berusaha mencari cara bagaimana agar kamu tuh mau memaafkan kelakuannya gitu ya. Jadi kamu tahu sendiri kan gitu bahwa dia ini orangnya kayak orang yang paling pinter bikin drama. Dia ini orang yang paling pinter untuk ngebuat kamu tuh nggak bisa marah sama dia. Dan itu akan dia lakukan ya dalam waktu dekat, dimana dia akan merayu kamu, dia akan bujuk-bujuk kamu ya, karena dia sudah tahu bagaimana titik kelemahan kamu, sehingga dengan mudahnya dia manfaatkan ketika kamu sedang marah ke dia gitu. Jadi ya bersiaplah. Dalam waktu dekat tuh kamu akan menghadapi dia yang akan memohon-mohon ke kamu gitu ya, berharap agar kamu tuh ya nggak marah lagi sama dia, agar kamu tuh nggak menjaga jarak dengannya ya, agar kamu tuh nggak cuek ke dia gitu. Karena yang perlu kamu tahu ya, letak ketakutan dan kesedihan dia adalah kehilangan kamu dan dicuekin oleh kamu. Karena itu adalah rasa ketakutan terbesar dia. Karena selama ini ya kamu selalu ngerti ke dia, kamu selalu berusaha menjadi support system yang baik untuknya, meskipun perlakuan dia sangat menyakitkan hati dan perasaan kamu. Kita lihat ya, tanda-tanda apakah dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Tanda-tanda apakah yang akan kamu dapatkan ya dalam waktu dekat dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Tanda-tanda apakah yang akan kamu dapatkan dari seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Kita cek dulu. Oke. Dan di sini tuh aku melihat ya bahwa beberapa di antara mereka saat ini sedang menjalin ya sebuah hubungan yang begitu rumit dengan kamu. Ya, dia paham betul gitu ya bagaimana rumitnya hubungan ini. Tapi orang ini sama sekali tidak punya niatan atau inisiatif untuk berusaha memperbaiki hubungan yang toksik ini menjadi hubungan yang indah. Justru malah makin kesini tuh kelakuan dia makin parah. Dia sering manfaatin kamu, dia sering bohongin kamu ya, dia sering menghindar dari kamu gitu. Dan beberapa di antara mereka juga sering denial gitu ya, ketika dia melakukan kesalahan ya, meskipun bukti sudah di depan matanya gitu. Jadi kayak ya itulah ya salah satu penghambat kenapa nampaknya hubungan kamu dan dia itu benar-benar begitu rumit gitu ya, benar-benar nggak ada kejelasan, benar-benar nggak bisa diharapkan ya. Kamu membayangkan hari esok aja bersama dia ini kayak udah rasanya itu nggak mungkin gitu loh, karena untuk bertahan detik ini aja rasanya begitu sakit gitu. Karena ya menurut aku tuh orang ini dia nggak mau ya ada inisiatif untuk berusaha memperbaiki hubungannya agar menjadi hubungan yang lebih indah. Dia tahu loh bagaimana rumitnya kisah cinta dia bersama kamu, tapi kenapa gitu ya, dia nggak sadar-sadar gitu bahwa ini semua terjadi akibat kelakuannya gitu. Terus dan di sini tuh aku tuh ngerasa bahwa 1000 kali kamu ingin lepas darinya, kamu nggak akan bisa gitu. Karena orang ini pengennya mau bertahan terus ya sama kamu. Tapi di satu sisi dia nggak mau perbaiki diri gitu. Jadi kayak jatuhnya ini berat di kamu, ringan di dia. Kenapa?
Ya karena kayak yang menanggung beban hubungan ini kamu gitu, sedangkan dia nggak mau diajak untuk sama-sama berjuang, sama-sama berkorban gitu ya, demi menghasilkan hubungan yang lebih baik dan lebih indah. Dan saat ini pun aku tuh ngerasa bahwa kamu dan dia sedang berkonflik gitu, tapi dia nggak mau gitu ya, dia nggak mau mengakui kesalahannya, dia terlalu denial gitu ya, dia orangnya selalu menggampangkan dan meremehkan kamu gitu, sehingga ya konflik itu masih tetap terus berlanjut seperti sekarang. Tapi dalam waktu dekat aku ngerasa bahwa beberapa di antara mereka akan dalam artian tuh mereka akan berpikir keras gitu ya, bagaimana cara dia untuk bisa mengembalikan hubungan ini. Meskipun tidak 100%, tapi setidaknya ada sedikit usahanya daripada dia nggak ada usahanya sama sekali. Gitu ya. Kita lihat lagi ya. Tanda-tanda apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat dari seseorang yang kamu pikirkan? Tanda-tanda apakah yang akan kamu terima dalam waktu dekat dari seseorang yang kamu pikirkan? Oke, wow, ada kartu The Devil ya. Jadi aku ngerasa ya, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini, dia adalah seseorang yang memang dia punya trauma ya, dia punya trauma hidup ya, dia punya trauma di masa lalu yang masih dia ingat sampai detik ini, dimana di masa lalu tuh dia sepertinya pernah mengalami suatu kegagalan, dimana dia pernah berkorban tapi pengorbanannya sia-sia, di mana dia dulu pernah setia tapi kesetiaannya dikhianati oleh seseorang yang menjalin hubungan dengan dia di masa lalu, dan di antara mereka pernah bersikap baik gitu, tapi kebaikannya tidak dihargai ya oleh masa lalunya. Sehingga ya sampai detik ini, meskipun dia sudah menemukan kamu, tapi tidak 100% bisa mengobati trauma, luka lamanya ya, dan itu tuh masih terpatri di dalam dirinya dia, dan itu membuat orang ini tuh menjadi pribadi yang kayak kena trust issue gitu, yang tidak mudah percaya kepada siapapun termasuk kamu. Jadi kayak terkadang tuh meskipun kamu sudah berkata jujur sama dia, tapi dia selalu curiga terhadap kamu ya, dia selalu nggak percayaan terhadap diri kamu gitu. Padahal ya kamu ini berbeda gitu ya dengan masa lalunya. Aku ya aku, dia ya dia. Jadi jangan pernah memukul rata antara diriku dengan masa lalumu, karena itu nggak sama. Tapi tetap aja gitu ya, berdilin dengan seseorang yang punya trauma di masa lalu itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, dan itu tuh kayak membawa dampak buruk ya sama hubungan dia bersama orang baru ya, seperti saat ini yang terjadi dalam hubungan kamu. Karena yang aku lihat tuh kamu berkonflik dengan dia ya karena dia nggak percaya terhadap segala sesuatu yang kamu katakan. Bahkan yang lebih parah, beberapa di antara mereka ini menuduh kamu melakukan apa yang tidak kamu lakukan. Jadi kan kayak jatuhnya kamu tuh ngerasa kesel, ngedubel sendiri gitu ya. Aku tuh tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan, tapi kamu masih tetap gitu ya ingin menjadikan aku tersangka di hadapan kamu. Hello. Jadi kayak rasanya tuh nggak mungkin gitu loh ya, karena aku juga punya hati, aku juga punya perasaan gitu. Kamu nggak bisa selalu menyudutkan aku dengan pendapat yang tidak sesuai ya dengan realitanya gitu. Karena orang ini tuh kayak selalu menggiring opini gitu ya, berdasarkan pemikiran dia sendiri, karena dia punya trauma gitu ya. Jadi kayak punya ketakutan tersendiri, sehingga kayak orang ini tuh selalu dihantui rasa kecurigaan, selalu dihantui rasa kecemburuan ya, yang terbawa akibat trauma luka lamanya. Dan di sini tuh dalam waktu dekat ya, orang ini akan segera menyelesaikan konflik yang terjadi antara kamu dan dia gitu. Tapi di antara kamu tuh kayaknya masih nggak terima gitu, kayak kamu tuh masih belum legowo gitu, karena ya yang kamu lakukan ini terlalu berat loh untuk aku maafkan gitu. Jadi ya jangan salahkan aku ketika aku tuh kayak masih mempertimbangkan apakah aku ini bakal maafin kamu atau tidak gitu, karena ya yang kamu rasakan ini terlalu berat gitu ya, terlalu terlalu sakit gitu, terlalu nggak bisa diungkapkan gitu.
Kita lihat lagi ya. Tanda-tanda apa yang akan kamu terima dari orang yang kamu pikirkan ya? Tanda-tanda apakah yang akan kamu terima dari orang yang kamu pikirkan saat ini? Oke. Jadi aku tuh ngerasa ya, seseorang yang saat ini ya, tanda-tanda seseorang yang kamu pikirkan ya, saya merasa bahwa orang ini tuh saat ini sedang punya rencana yang akan dia lakukan ke kamu ya, dimana rencana dia ya sepertinya rencana yang tak terduga ya, dimana orang ini tuh akan menunjukkan rasa cinta dan seriusnya kepada kamu setelah orang ini terlalu sering ya mempermainkan perasaan kamu di masa lalu gitu, karena dia berpikir gitu ya bahwa hubungan ini tuh tidak akan berkembang, hubungan ini tidak akan berubah gitu ya kalau dia ini masih main-main gitu, kalau dia ini masih sering menyakiti perasaan kamu gitu, kalau dia ini kayak masih nggak bisa diharapkan gitu. Makanya dalam waktu dekat tuh beberapa di antara mereka ini akan mengubah strategi ya, mereka akan berencana di mana dia ingin memulai semuanya dari nol, ingin memperbaiki, ingin meluruskan gitu, karena ya dia nggak mau gitu ya terjebak dalam situasi pertengkaran terus dengan kamu gitu, padahal tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh ya untuk kebahagiaan gitu ya, bukan untuk kesedihan. Tetapi ya memang semua ini terjadi tuh karena kelakuan dia di masa lalu ya, yang membuat kayak kamu tuh jadi kurangnya rasa kepercayaan terhadap dia gitu. Karena kayak ya gimana ya, orang ini tuh kayak dari dulu memang dia punya banyak janji gitu ya, punya banyak janji ke kamu, tapi satu janji pun masih belum ada yang dia tepati. Terus orang ini juga dia terlalu banyak rencana gitu ya, di masa lalu tuh terlalu banyak rencana, tapi satu rencana pun tuh masih belum ada yang terrealisasi gitu, sehingga kayak kamu tuh jadi merasa kurang percaya lagi sama dia gitu, karena kayak kamu tuh berpikir pasti ujung-ujungnya gagal gitu, kalau enggak ya udah gitu, kamu tuh cuma ngebohongin aku doang gitu ya, demi bisa mendapatkan simpati dariku gitu. Ya memang di awal tuh hubungan kamu penuh warna ya sama dia, karena kamu menganggap bahwa dia adalah seseorang yang bisa ngebahagiain kamu. Tapi setelah kamu melihat fakta realita yang sebenarnya, bukan kebahagiaan yang kamu terima, melainkan rasa kekecewaan dan sakit hati, karena apa yang kamu rasa di awal dengan apa yang kamu nikmati sekarang jelas berbeda gitu ya. Dulu dia menyanjung-nyanjung kamu ya, dulu dia menyayang-nyayangi kamu gitu, tapi ya saat ini ternyata dia cuma gombal gitu ya, ternyata dia tuh kayak tidak semanis di awal gitu, makin kesini tuh makin pahit ya, makin pahit untuk dirasakan, sedangkan kamu tuh sudah terlanjur banyak yang kamu korbankan demi dia gitu, sehingga kamu saat ini hanya posisi kamu tuh hanya bisa pasrah ya, menerima, mengharapkan ya adanya keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa kayak gitu. Kita lihat lagi ya di sini, tanda-tanda apa dari seseorang yang kamu pikirkan. Terus ya di sini ada ya seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Dia memang saat ini sedang menjaga jarak dengan kamu. Ya, bukan berarti dia nggak suka sama kamu, bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, tetapi saat ini dia sepertinya sedang menghadapi ya suatu masalah besar yang membuat orang ini jadi menjaga jarak dengan kamu, karena dia nggak mau memaksakan diri ya untuk berkomunikasi dengan kamu di saat dia sedang mengalami gejolak ya, di saat dia sedang mengalami banyak masalah. Nanti yang ditakutkan justru malah memancing masalah baru, karena kita tahu sendiri ya,
ketika seseorang ya sedang banyak masalah ya, itu tuh kayak bener-bener susah ya diajak berkomunikasi ya. Kita salah dikit aja dia sudah tersinggung, kita ngomong dikit aja dia udah marah gitu. Jadi daripada hal itu terjadi, untuk sementara waktu ya dia mencoba untuk menjauhi kamu terlebih dahulu sampai kondisi dan situasinya membaik, baru orang ini akan muncul di hadapan kamu gitu. Karena ya aku melihat gitu bahwa dalam waktu dekat tuh orang ini akan apa ya, kamu akan mendapatkan tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda tentang rasa cinta dan sayangnya dia gitu. Jadi meskipun dia menjaga jarak dengan kamu, dalam waktu dekat tuh dia akan memberikan alasan ya, dia akan memberikan alasan dan bukti gitu kenapa dia saat ini sangat susah diajak berkomunikasi, kenapa saat ini dia susah diajak untuk bertemu kamu gitu. Bukan karena dia nggak cinta, bukan karena dia nggak sayang gitu, melainkan dia punya alasan lain, dan itu semuanya akan kamu dengarkan, itu semuanya akan kamu ketahui. Karena apabila dia tidak mengatakan yang sejujurnya, ya tentu kamu akan gak percaya gitu. Makanya dalam waktu dekat tuh dia akan ngomong gitu ya, apa yang membuat dia jadi berubah sikap ya, atau cuek atau menarik diri gitu. Terus selain itu tuh aku juga ngerasa ya bahwa beberapa di antara mereka ini, mereka ingin kayak mencari kebebasan sendiri gitu. Mencari kebebasan tuh dalam artian yang masih dalam batasan ya. Jadi kayak sebebas-bebasnya dia tahu bagaimana cara membatasi diri gitu. Karena kan dia udah punya pasangan gitu. Jadi kayak orang ini tuh ingin berusaha self healing gitu ya, ingin berusaha menyembuhkan mentalitas dia gitu, ingin berusaha lepas dari masalahnya gitu, agar ketika dia kembali ke kamu tuh dalam keadaan yang powerful gitu ya, dalam keadaan yang baik. Kita lihat lagi ya, tanda-tanda apa dari seseorang yang kamu pikirkan dalam waktu dekat. Terus ya di sini kamu jangan kaget ya, jangan kaget kalau ternyata di sini ada seseorang yang diam-diam marah sama kamu ya. Ada seseorang yang dia marah karena adanya rasa kecewa, dia marah karena perkataan kamu, atau mungkin dia marah karena tersinggung gitu ya. Mungkin kamu nggak ada niatan untuk menyinggung dia, untuk menyudutkannya gitu, tapi itulah yang membuat kenapa saat ini benar-benar ya kayak orang ini tuh nggak mau ketemu kamu gitu ya. Itulah alasan kenapa saat ini mungkin ada ya di antara mereka itu yang saking sakit hatinya ke kamu, dia blokir kamu ya, dia cuekin kamu ya. Meskipun memang 100% ini bukanlah kesalahan kamu ya, tapi di mata dia ini kayak sangat kecewa gitu ya. Dia sangat kecewa banget gitu ya, benar-benar kecewa terhadap mungkin kata-kata kamu gitu. Jadi kayak dalam waktu dekat tuh ya, seseorang yang saat ini sedang berdiri dengan kamu, dia akan mengatakan unek-uneknya. Dia akan mengatakan yang sebenarnya gitu, atas apa sih yang membuat diri dia ini merasa kecewa terhadap diri kamu gitu. Karena saat ini tuh dia memang sedang nggak bisa diajak berkomunikasi ya, karena kayak emosi dia tuh masih meluap-luap, emosi dia masih meledak-ledak gitu. Dan jika kamu berusaha memaksakan diri untuk tetap terus berkomunikasi sama dia, maka yang akan kamu dapatkan adalah rasa kekecewaan. Kenapa kecewa? Ya karena dia nggak bisa diajak untuk berdamai. Dia nggak bisa diajak untuk berkomunikasi karena ada luka batin ya, yang sepertinya tidak dia ceritakan ke kamu, dan dalam waktu dekat tanda-tanda itu akan muncul. Tanda-tanda kecewanya dia ini akan muncul. Kamu akan melihat gitu, ternyata oh ini ya yang membuat kamu tuh jadi cuekin aku gitu ya. Oh ternyata ini ya alasan kenapa kamu blokir aku gitu. Oh jadi ini ya alasan kenapa ya kamu tuh nggak kayak biasanya gitu. Kita lihat lagi tanda-tanda dari orang yang kamu pikirkan ya. Terus tanda-tanda dari orang yang kamu pikirkan tuh
ya memang dia orangnya sangat spiritual ya. Dia orangnya lebih dewasa dia ketimbang kamu. Dan orang ini tuh penyayang banget ya. Dia orangnya sayang banget. Dan dia mau mengorbankan segalanya demi bisa hidup dengan kamu gitu. Cuman terkadang tuh beberapa di antara kamu ya, kamu tuh kayak orangnya tuh pengen tetap terus gitu, selalu deket dia, selalu pengen tetap berkomunikasi dengannya, pengen tetap terus selalu disayang dan dimanja dia gitu. Sedangkan orang ini tuh terkadang dia juga butuh ya me time, dia juga butuh waktu untuk sendiri gitu. Sehingga kayak beberapa di antara mereka tuh ada yang merasa jenuh ya terhadap hubungan ini gitu. Ada yang merasa nggak nyaman gitu ya sama hubungan ini. Karena di sini ada yang salah gitu, tapi kamu nggak sadar akan kesalahan kamu. Sehingga membuat orang ini tuh ya dia jadi merasa jenuh gitu ya. Makanya dia menghindar. Makanya di antara mereka ini mencoba untuk kayak apa ya, kayak berusaha mengintrospeksi diri gitu ya. Mengintrospeksi diri karena apa ya? Karena dia ini kayak merasa udah nggak nyaman gitu ya, merasa jenuh gitu, merasa perlu ada yang diperbaiki gitu. Dan di sini tuh menurut aku ya kendala terbesar yang dihadapi tuh karena kurangnya komunikasi. Karena beberapa di antara mereka ini memang tipikal orang yang kayaknya pendiam gitu. Sehingga kayak kamu tuh merasa kesulitan gitu ya untuk ngomong secara jujur dan transparan ya terhadap dirinya dia. Terus seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya, di sini ada juga ya yang usianya dia ini kok berdekatan ya, usianya dia ini di bawah kamu ya. Dia ini memang apa ya, kamu tuh prioritas utama bagi dia ya, kamu tuh prioritas utama bagi dia, tapi gimana ya kayak bahasanya, jadi kayak kamu tuh prioritas utama bagi dia meskipun kamu dan dia ini memiliki perbedaan usia yang sepertinya cukup jauh gitu ya, yang cukup jauh, tapi di mata dia kamu tuh tetaplah prioritas utama dia gitu. Dan dalam waktu dekat tuh ya dia akan menunjukkan tanda-tanda serius dia ke kamu ya, agar dia ini bisa membuktikan gitu bahwa selama ini tuh aku nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Karena memang ada ya di antara kamu tuh yang pernah ya berpikir yang tidak-tidak tentang dia ya. Kamu mengira bahwa orang ini mendekati kamu tuh hanya ingin memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu ya. Terus kamu juga mengira gitu bahwa orang ini tuh dia datang dalam kehidupan kamu tuh hanya untuk seneng-seneng aja gitu, nggak untuk serius gitu. Tapi dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan tanda-tandanya di mana dia akan menunjukkan rasa seriusnya dia dan bisa membuktikan kepada kamu bahwa dia ini nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan selama ini gitu. Tanda-tanda apakah yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat dari seseorang yang kamu pikirkan? Terus dan saat ini tuh aku ngerasa ya ada seseorang yang sedang kamu pikirkan ya. Saat ini memang dia sepertinya sedang menghadapi masalah finansial gitu. Dan beberapa di antara mereka ini sepertinya ingin meminta bantuan ya kepada diri kamu, tapi mereka masih berpikir gitu gimana cara agar dia ini bisa meminta bantuan ke kamu gitu. Karena dia takut gitu ya kalau kamu tuh salah paham gitu ya. Dia takut kalau kamu tuh mengira bahwa orang ini tuh mendekati kamu hanya ingin memanfaatkan materi kamu gitu, padahal tidak gitu. Karena basically dia ini sebenarnya pribadi yang sangat royal gitu ya. Hanya saja memang dalam beberapa waktu ke depan ya dia sepertinya sedang membutuhkan ya sebuah materi, dan dia ini hanya bisa meminta bantuan ke kamu
ya hanya bisa meminta bantuan ke kamu. Jadi dia kayak masih berpikir gitu ya, bagaimana cara agar dia bisa meminta bantuan ke kamu. Kita lihat ya, tanda-tanda apa yang akan kamu terima dari seseorang yang kamu pikirkan. Oke, jadi di sini ya, aku melihat akan ada seseorang yang akan menunjukkan harapannya kepada kamu. Karena orang ini sepertinya sudah terlanjur memberikan semua hati dan perasaannya untuk kamu. Makanya kamu akan melihat gitu ya, betapa sayang dan bucinya orang ini ke kamu. Dia menunjukkan gitu bahwa ya aku tuh terlanjur sayang sama kamu. Aku tuh terlanjur memberikan semua hati dan perasaan kamu untuknya. Karena kamu tuh tipikal orang yang tidak mudah percaya ketika dia tanpa pembuktian. Makanya dalam waktu dekat kamu akan melihat ya tanda-tanda di mana dia akan menunjukkan rasa keseriusannya kepada dirimu sebagai bentuk tanggung jawab, rasa komitmen dia terhadap hubungan ini. Gitu, karena dia nggak mau ya kamu cap sebagai seorang pembohong, karena dia nggak mau gitu ya kamu cap sebagai seorang yang mungkin tuh terlalu banyak drama gitu. Dia akan buktikan ke kamu gitu bahwa inilah ya jati diriku yang sebenarnya ketika aku sudah benar-benar mencintai seseorang seperti kamu. Jadi dia akan ngomong gitu ya secara jujur ke kamu. Kita lihat ya tanda-tanda apakah yang akan kamu terima dalam waktu dekat dari seseorang yang kamu pikirkan. Oke. Dan di sini tuh ya kamu dalam waktu dekat tuh memang harus bisa belajar ya untuk bersikap ikhlas gitu. Karena memang ya seseorang yang kamu pikirkan saat ini tuh tidak bisa diharapkan. Karena jika kamu memaksakan diri untuk tetap terus ya terikat dalam sebuah hubungan dengannya, itu akan sakit di kamu. Kamu akan berat ya, pengorbanannya akan berat di kamu ya. Kamu yang akan banyak ngalah, kamu yang akan banyak menderita gitu. Sedangkan dia tidak pernah peduli terhadap diri kamu. Jadi dalam waktu dekat tuh kamu akan mendapatkan tanda-tanda kesadaran gitu bahwa ya memang apa ya, dalam artian tuh kita menjalin hubungan tuh yang realistis saja gitu. Apa gunanya kita mempertahankan seseorang yang tidak bisa membuat hidup kita bahagia? Lebih baik ya apabila kita ya mau benar-benar membuka mata lebar-lebar, masih banyak kok orang-orang yang benar-benar serius, tulus mau menerima kamu apa adanya. Hanya saja selama ini kamu tuh terlalu membatasi ruang gerak kamu karena terlalu sayangnya sama dia. Sehingga kayak seolah-olah itu di dunia ini hanya dia aja satu-satunya orang yang kamu cintai gitu. Padahal apabila kamu mau membuka mata lebar-lebar, banyak kok gitu ya orang-orang yang mengharapkan cinta dari kamu. Tetapi karena selama ini kamu yang menutupi ya ruang gerak kamu sendiri, sehingga kayak ya udah gitu. Seolah-olah itu hanya dia seseorang di muka bumi ini gitu. Ya. Dan di sini aku melihat ya tanda-tanda yang akan kamu terima dalam waktu dekat tuh ya aku ngerasa bahwa ada harapan dan doa kamu yang akan terkabul. Ini bukan doa dari kamu aja, melainkan doa dari dia juga, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Karena kamu dan dia sepertinya sama-sama memiliki harapan ya yang sama, yaitu sama-sama bisa sama-sama bisa membawa hubungan ini ya menjadi kebahagiaan yang nyata. Dan beberapa di antara mereka juga sepertinya ingin gitu ya bahwa kalian ini bisa dipersatukan dalam ikatan tali keseriusan atau pernikahan gitu ya. Jadi kayak ya dalam waktu dekat tuh kamu akan mendapatkan tanda-tandanya gitu ya. Doa kamu tuh akan terjawab, doa dia pun juga akan terjawab, karena kalian berdua ini sepertinya sama-sama memiliki satu visi, satu mimpi yang sama. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga apa yang menjadi readingan ini ya bisa menjadi manfaat bagi kalian. Oke, bye.